Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal kemampuan teknis profesional tes P3K Guru Matematika SMP dan SMA tentang barisan dan deret. Nomor 1. Bola jatuh dari ketinggian 10 meter, memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Berapa panjang lintasan bola sampai berhenti? Misalkan panjang lintasan bola sampai berhenti adalah L, maka L sama dengan 10 kali 4 tambah 3 per 4 kurang 3 sama dengan 10 kali 7 sama dengan 70 meter. Dari mana angka 10? Dari ketinggian mula-mula. Dari mana angka 4 dan 3? Dari rasionya ini ya. Tuliskan dulu angka yang besar ya. 4 tambah 3 per 4 kurang 3. Jadi panjang lintasan bola sampai berhenti adalah 70 meter. Nomor 2. Jumlah penduduk di suatu kota tiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Tahun 2022 mencapai 3,2 juta orang. Berapa jumlah penduduk pada tahun 1972? Oke, saya tidak menggunakan rumus untuk mengerjakan soal ini ya. Oke, 2022 ke kiri berarti ya. Mengapa ke kiri? Karena 1972 itu adalah masa lampau ya. Oke, di sini 2012, 2002. Mengapa 2022 ke 2012? Karena di sini selisihnya adalah 10 tahun ya. Oke, 1992, 1982, 1972 ya. Pada tahun 2022 mencapai 3,2 juta orang ya. Berarti di sini jumlah penduduknya adalah 3,2 juta ya. Juta orang atau juta jiwa. Oke. Dia meningkat setiap 10 tahun itu 2 kali lipat ya. Berarti ke kanan dikali 2, maka ke kiri dibagi 2. Berarti untuk menentukan jumlah penduduk pada tahun 1972 dari jumlah penduduk yang diketahui pada tahun 2022 kita menghitung ke kiri, kita bagi 2 ya. Oke, 3,2 bagi 2 1,6. 1,6 bagi 2 0,8. Dibagi 2 0,4. Dibagi 2 0,2. Dibagi 2 0,1. 0,1 sama dengan 100.000 jiwa. Berarti jumlah penduduk pada tahun 1972 adalah 100.000 jiwa. Nomor 3. Diberikan sebuah segitiga siku-siku sama kaki yang panjang sisi siku-sikunya 4 cm. Dari segitiga tersebut dibuat segitiga siku-siku sama kaki kedua yang sisi miringnya adalah salah satu sisi siku-siku dari segitiga yang pertama. Lalu dari segitiga yang kedua dibuat lagi segitiga siku-siku sama kaki ketiga yang sisi miringnya adalah salah satu sisi siku-siku dari segitiga yang kedua. Dari segitiga yang ketiga dibuat lagi segitiga keempat dan seterusnya dengan aturan yang sama. Berapa jumlah luas semua segitiga tersebut? Oke, jadi ya katakanlah seperti ini ya. Oke, sorry ya, agak rapi ya. Di sini 4, di sini juga 4 ya. Oke, ini adalah segitiga siku-siku sama kaki ya, adalah setengah bagian dari sebuah persegi ya dengan panjang sisi 4. Oke. Ini adalah segitiga yang pertama ya. Nah, segitiga yang kedua itu terbentuk dari segitiga yang pertama, di mana sisi miringnya adalah antara ini ya, 1 atau 2. Nah, agar segitiga yang kedua itu juga segitiga sama kaki dan siku-siku ya, kita penekanan pada siku-siku, maka ya di sini siku-siku ya. Maka
panjang sisinya adalah panjang siku-sikunya itu harus setengah dari sisi miring segitiga yang pertama ya. Oke. Kalau kita tarik garis dari sini ya, maka dia harus tembus ini ya. Oke. Ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kan supaya dia siku-siku ya. Nah, ini di tengah, pas di tengah-tengah. Kalau dia ke bawah maka tidak terbentuk segitiga siku-siku. Bisa kalau juga ke atas juga tidak terbentuk segitiga siku-siku. Ya. Nah, dari kondisi ini ya, kita dapat mengatakan bahwa segitiga yang kedua luasnya adalah setengah dari luas segitiga yang pertama. Oke. Jadi ini sama panjang ya, setengah dari sisi miring segitiga yang pertama. Begitu pula segitiga yang ketiga ya, agar dia siku-siku maka sisi siku-sikunya itu adalah harus setengah dari sisi miring dari segitiga yang kedua ya. Ini harus tengah-tengah ini ya. Harus tengah-tengah ini ya. Siku-sikunya di sini ya. Ya, inilah sisi siku-sikunya. Oke. Sisi miringnya yang ini. Ya. Begitu pula segitiga yang keempat ya. Dia harus sisi siku-sikunya itu sepanjang setengah dari sisi miring segitiga yang ketiga ya. Oke, sini dia ya. Kira-kira saja di sini. Ya. Siku-siku dan seterusnya ya. Nah, mari kita hitung luas segitiga yang pertama ya. Luas segitiga yang pertama itu sama dengan 1/2 dikali 4 kali 4 ya. Anda ingat rumus luas segitiga ya, setengah kali alas kali tinggi. Oke, ini 8 ya, 8 cm persegi. Luas segitiga yang kedua adalah setengah dari luas segitiga yang pertama, berarti 4. Luas segitiga yang ketiga setengah dari luas segitiga yang kedua, berarti 2. Luas segitiga yang keempat 1. Luas segitiga yang kelima 1/2 dan seterusnya sampai tak hingga ya, sampai tak hingga ya. Nah, perhatikan bahwa sigma dari luas ya, jumlah luas segitiga itu adalah 8 ditambah 4 ya, sigma luas segitiga ya. Oke. 8 tambah 4 ditambah 2 tambah 1 tambah 1/2 tambah 1 tambah 1/2 tambah seterusnya sampai tak hingga ya. Nah, ini adalah deret geometri ya, dengan rasio ya. Rasionya adalah 4/8 ya, sama dengan 1/2 ya. Ya, deret tak hingga geometri ya. Oke. Karena jumlahnya sampai tak hingga. Nah, deret tak hingga geometri dengan rasio setengah berarti dia berada di antara -1 dan 1. Makanya disebut sebagai deret tak hingga geometri yang konvergen. Ya, ia konvergen ya. Atau menuju suatu nilai tertentu ya. Oke. Karena dia konvergen maka jumlah deret tak hingganya adalah S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R ya. Ini rumusnya. Tinggal kita masukkan apa itu A. A adalah suku pertama yaitu 8 ya. Berarti 8 per 1 kurang 1/2 sama dengan 8 bagi 1/2. Hasilnya adalah 16 ya. S tak hingga sama 16 ini sama dengan sigma dari luas segitiga ya. Jadi jumlah luas semua segitiga yang terbentuk ya adalah 16 cm persegi. Demikian 3 nomor soal ini, semoga bermanfaat. Gemar matematika.